kembali. Walaupun kita lewat media online, kita tetap mengadakan pembelajaran pendidikan agama Katolik ya semua, terutama untuk yang kelas 7 ya. Untuk sekarang kita melakukan media online via YouTube. Kemudian tugas-tugas nanti yang akan kalian kerjakan atau yang akan saya berikan nanti harap dikumpulkan ke Gmail saya atau melalui WhatsApp. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan tugas, nanti bisa kirim via WhatsApp, itu tulis di kertas baru difoto, oke? Nah sekarang kita akan mulai belajar pada bab 6, yaitu nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Yesus. Pada hakikatnya, kebebasan sudah melekat pada diri manusia sejak manusia ada, oke? Yang kita kenal dengan istilah hak asasi. Namun dalam kenyataan kebebasan manusia sering sekali disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi sering kebebasan itu disalahgunakan oleh banyak orang. Manusia sering salah mengartikan makna yang terkandung dalam aturan-aturan dikeluarkan baik oleh penguasa negara maupun pemimpin agama. Aturan yang semula merupakan ketentuan atau rambu-rambu untuk menciptakan kebebasan, ketentraman, kedamaian bagi manusia, sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab. Oke, dibelokkan menjadi senjata untuk menindas orang kecil, bahkan membinasakan orang lain. Banyak pelanggaran yang terjadi karena salah kaprah atau salah pengertian tentang kebebasan. Kebebasan diartikan bertindak seenak hatinya, padahal itu bukan. Maka terjadilah pelanggaran dalam berbagai segi, segala hal kehidupan. Oke. Pada pelajaran kali ini kita akan bersama-sama mendalami makna kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Perlu saya garis bawahi, seluruh orang memiliki hak kebebasan, tetapi seluruh orang di Indonesia khususnya merupakan negara hukum yang tidak bisa kita sebebas-bebasnya. Kalau di negara Indonesia, kebebasan yang baik dan benar itu adalah kebebasan yang tetap mengacu atau menaati peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku. Ya, jadi tidak ada istilah, bebas banget, mau gini kan punya kebebasan. Enggak, kita bebas tapi tetap diatur. Kebebasan dapat dimengerti dalam dua segi, ya. Satu, bebas dari. Maksudnya bebas dari itu apa? Artinya bebas bahwa setiap orang yang mendambakan dirinya terbebas dari banyak hal. Misalnya bebas dari rasa lapar. Tentunya kalian udah bebas dari rasa lapar kan, karena di rumah juga orang tua atau sanak saudara pasti memberi kita makan. Kemudian bebas dari sakit. Tentunya kita tidak ada yang mau sakit. Kita ingin terbebas dari segala macam penyakit yang berada. Contohnya di masa sekarang ini nih, lagi ada COVID-19 atau Corona. Kita sebenarnya ingin bebas keluar. Kita ingin bebas bermain, bertemu teman-teman, tapi tidak bisa. Nah, kemudian kita bisa bebas dari siksaan badan, dan bebas dari rasa yang sesak. Dan kedua adalah bebas untuk. Yang pertama tadi bebas dari, yang kedua bebas untuk. Ya, bebas untuk apa? Bebas untuk itu adalah kita bebas melakukan segala hal, sesuatu yang baik dan berguna. Misalnya bebas untuk menolong, bebas untuk mengeluarkan pendapat, atau berkreasi, beraktivitas. Oke. Dan fungsi kebebasan adalah bahwa kebebasan yang dimilikinya manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Berarti kebebasan pula manusia dapat mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan berkat pilihan-pilihan yang dimilikinya. Nah, pada pelajaran kali ini kita bersama-sama mendalami makna kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memaklumkan Allah itu pembebas. Allah ingin agar manusia mengembangkan diri secara penuh
Dengan demikian, segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabadikan pada tujuan pemmerdekaan manusia. Artinya, tujuan utama pembebasan itu adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Jadi jika artinya itu membebaskan manusia, pokoknya manusia harus bisa berbuat baik. Jika ada orang-orang yang menghalangi atau hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk berbuat baik, kita harus lawan. Oke? Nah, kita dalam buku paket ini di halaman kalau di buku saya halaman 181 tentang keluhuran kebebasan, Gaudium et Spes, artikel 17. Mari kita baca bersama-sama. Adapun manusia hanya dapat berpaling pada kebaikan bila ia bebas. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari. Penuh semangat dan memang tepatlah begitu. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengartikan sebagai kewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, juga kejahatan. Sedangkan kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia, gambar Allah dalam diri manusia. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri, supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Maka martabat manusia menuntut supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas, artinya digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta atau semata-mata paksaan dari luar. Adapun manusia mencapai martabat itu bila ia membebaskan diri dari segala penawaran nafsu-nafsu, mengejar tujuan dengan secara bebas, memiliki apa yang baik, kemudian serta dengan tepat guna dan jerih payah yang tekun mengusahakan sarana-sarananya yang memadai. Kebebasan manusia terluka oleh dosa, maka hanya berkat bantuan rahmat Allah mampu mewujudkan secara konkret nyata arah gerak hatinya kepada Allah. Adapun setiap orang harus mempertanggungjawabkan perhidupannya sendiri di hadapan tahta pengadilan Allah sesuai dengan perbuatan yang baik maupun yang jahat. Nah, jadi teman-teman semua, di habis surat Gaudium et Spes itu ada dua soal bagian A dan B. Silahkan dikerjakan nanti di akhir video. Kemudian nanti bisa kirim ke email saya atau bisa di foto, dikerjakan di kertas baru di foto kirim ke saya di WhatsApp ya. Nah, di bawahnya itu kita baca lagi, ada ayat dari Galatia 5 ayat 1, kemudian ayat 13 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Yang lain yang di rumah juga jangan lupa buka buku cetaknya ya. Kita baca Galatia, kemerdekaan Kristen, Galatia 5 ayat 1, 13 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri.
Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan hidup menurut daging atau roh. Ya teman-teman semua, sudah jelas bahwa dalam perikop tersebut kemerdekaan Kristen sebagai murid Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan berkat sengsara dan wafat dan kebangkitannya. Maka sudah saatnya kita pun diajak untuk membebaskan sesama, bukan sebaliknya menggunakan kebebasan yang sudah diberikan untuk hal-hal yang tidak berguna. Membebaskan itu contohnya seperti apa ya? Coba nanti kalian tuliskan. Membebaskan dalam artian Galatia 5 ayat 1, 13-15 itu apa? Oke? Dan kemerdekaan yang kita alami dalam Tuhan Yesus adalah untuk melayani Tuhan Yesus, melayani satu dengan yang lainnya. Dalam kasih, kita tidak dipanggil untuk menyalahgunakan kemerdekaan. Di dalam Tuhan Yesus, setelah kita merdeka, maka kita harus mengikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah peraturan yang Tuhan berikan supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mengutamakan beribadah kepadanya dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, semuanya cukup sampai di sini pertemuan kita tentang kebebasan anak-anak Allah. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang sabda bahagia. Ya, ditunggu di video berikutnya. Nonton dulu video ini. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi.